Arus pengunjung di berbagai tempat meningkat pada liburan panjang pertama pasca pencabutan larangan. Pengunjung mengerumuni stasiun tol yang Taitung untuk mengambil foto kereta. Wisatawan membanjiri wilayah timur Taiwan dan pengunjung di setiap lokasi membludak sehingga sulit bergerak. Ada warga yang memilih berkemah di wilayah pegunungan untuk menghindari kerumunan. Kemah dibangun di tempat terbuka. Barbecue juga telah disiapkan untuk memuaskan perut lapar. Selain dapat bermain di atas rumput, anak-anak juga dapat bermain air di kolam renang karet untuk meredakan sengatan panas. Lokasi kemah di pegunungan juga penuh dan sulit dipesan. Karena sirkulasi udara di area pegunungan baik, interaksi antar warga minim dan dapat menghindari desakan, hal ini tentunya menjadi alternatif baru bagi warga. Banyak warga yang menggunakan waktu luang untuk berwisata alam dan bersantai ria. Taiwan melaporkan satu kasus baru penularan dari luar. Penderita adalah seorang pria yang melakukan kunjungan bisnis di Guatemala awal April. Ia menderita gejala batuk, sesak napas, dan nyeri tulang tanggal 1 Juni. Ia sempat didiagnosis negatif 2 kali. Gejala sesak napas bertambah akut tanggal 23 Juni dan ia melaporkan hal ini saat kembali tanggal 24 Juni. Kemudian dites positif tanggal 25. 那关于马拉在中美洲，目前已经有14000例，600人死亡哦，所以目前他们的疫情是还在上升当中。 Terkait pelajar Jepang yang positif tertular setelah kembali dari Jepang, CCC menyatakan berdasarkan hasil tes PCR terbaru yang diberikan Jepang, variabel CT siswi tersebut adalah 37,38. Namun standar positif yang ditetapkan oleh Taiwan adalah di bawah 35, yang berarti ia berada di kategori positif lemah, sehingga kapan pasien asimptomatik ini tertular sulit dipastikan. Hasil pengujian 123 orang yang pernah berinteraksi dengan siswi Jepang itu semuanya negatif. Karena sumber penularan sulit dilacak dan Jepang telah memasukkan siswi tersebut dalam daftar kasus penularan dari Taiwan, berdasarkan protokol internasional, Taiwan tidak akan lagi mencatat hal ini sebagai kasus penularan domestik. Hong Kong melaporkan 14 kasus positif dan 1 kasus tewas tanggal 25. Seluruh kasus baru merupakan penularan dari luar. Ada banyak warga Hong Kong yang masih berada di negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Pemerintah Hong Kong memprediksi sebelum arus mudik dari Asia Selatan berakhir, kasus penularan dari luar akan terus bertambah. Jumlah penderita di seluruh dunia kini melampaui 9,6 juta orang. WHO memperingatkan jumlah ini akan menembus angka 10 juta pekan depan. Pihak CDC Amerika menjelaskan jumlah penderita termasuk warga yang pernah terinfeksi di Amerika mencakup 16 hingga 26 juta orang. Jepang melaporkan 82 kasus positif tanggal 25. 48 diantaranya berada di Tokyo, mayoritas berkaitan erat dengan kehidupan malam. Jumlah kasus diantisipasi akan terus bertambah seiring pelonggaran batasan berkunjung. Gojek adalah transportasi umum yang kerap dijumpai di Indonesia. Namun untuk mengantisipasi pandemi, para pengendara kini harus membawa partisi transparan. Untuk partisi ini sangat membantu dan berguna banget dan bermanfaat bagi penumpang ataupun driver sendiri. Seperti ketika driver batuk, jadi nggak kena ke belakang, ke bawah angin, ataupun yang dari customer-nya sendiri atau penumpangnya batuk nggak kena ke depan gitu loh. Partisi yang bentuknya menyerupai perisai ini sesuai untuk menutupi punggung. Berkat papan pembatas ini, para penumpang pun merasa lega. Keren, menjadikan customer lebih nyaman untuk beraktivitas di new normal ini, dan kita merasa nyaman aja. Indonesia telah melakukan PSBB di sebagian wilayah selama beberapa minggu. Gojek juga dilarang membawa penumpang. Larangan ini baru dicabut awal bulan ini. Setelah menunggu lama, mereka tentunya harus melakukan persiapan total. Partisi plastik ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan standar. Dan kita harapkan seperti tadi saya sebutkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain partisi, masker dan mengukur suhu tubuh juga tidak boleh berkurang. Pengusaha berupaya optimal mencegah pandemi untuk mengurangi kekhawatiran penumpang dan menarik kembali arus penumpang.